kumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikannya sungguh-sungguh kebenaran firman yang akan mengubahkan hidup kami. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Saya izin buka masker ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, kepada pengurus GBI Maria Betania yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini yang saya akan sampaikan berjudul Di Sumur Tuhan. Apa judulnya? Di Sumur Tuhan. Sumur itu atau perigi itu sumber air buatan. Ya, biasanya digali di mana diduga ada air, ada sumber mata air begitu, kemudian keluar air. Ya. Sumber itu biasanya setelah digali keluar air tuh nggak bisa langsung digunakan. Jadi perlu beberapa hari untuk menjadikan air sumur itu bening. Ya, kalau bening, saudara sekalian, sumur itu bisa dipakai, airnya bisa dipakai buat mencuci, bahkan bisa untuk diminum. Ya. Dan makin sering sumur itu ditimba, airnya makin bening, sebab mengalami rotasi. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau sumur nggak dipakai, ya, sumur jarang dipakai, itu menyebabkan airnya jadi keruh, bahkan kadang-kadang berminyak sehingga nggak bisa dipakai ya, apalagi dikonsumsi ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan belajar tentang sumur ya, di sumur Tuhan ya. Ada peribahasa. Nah, saudara mungkin ada yang tahu ya, bisa dilanjutkan. Sumur yang bening tidak akan titik-titik. Ada yang tahu? Sumur yang bening tidak akan kotor. Iya, sumur bening tidak akan kotor. Nah, ini jarang ya, kita taunya kan kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Itu pantun saya nanti penutup ya. Ya. Sumur yang bening tidak akan mencari timba. Jadi kalau sumur bening, hidup kita bening, bersih ya. Nanti berkat orang-orang akan datang ya, untuk apa? Untuk menemui kita, untuk mendapatkan berkat dari hidup kita. Makanya jadilah sumur yang bening. Amin. Coba lihat kiri kanan, sumurnya bening atau butek nih ya. Saya berharap kita sumur yang bening ya. Nah, untuk menjadikan diri kita sumur yang bening, kita mesti ada di sumur Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 22 sampai 25. Nanti saudara bisa baca satu perikop itu di Kejadian ya, Kejadian 26. Saudara bisa baca mulai ayat yang sebelumnya, yaitu ayat itu tentang Ishak di negeri orang Filistin, mulai dari ayat 1 dan selanjutnya. Nah, kita cuma baca ayat 22 ya. Dikatakan begini, ia pindah dari situ, Ishak nih maksudnya, dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi ini adalah sumur yang ketiga yang digali oleh Ishak dan orang-orangnya dan hamba-hambanya itu. Nah, sebelumnya mereka menggali ya, sumur, kemudian sumurnya itu diakui oleh orang Gerar, orang Filistin, bahwa itu sumurnya dia, sehingga mereka bertengkar. Nah, Ishak menamai sumur yang pertama yang digali kemudian timbul pertengkaran itu dinamain Esek. Nah, itu saudara bisa baca di ayat sebelumnya ya. Kemudian dia gali lagi. Ya, dia pindah ke tempat lain, dia gali lagi. Ternyata diakui lagi sama orang Filistin. Makanya dinamai Sitna. Sitna sama Esek sebenarnya enggak beda jauh. Sitna itu artinya oposisi atau bertentangan ya. Nah, sumur yang ketiga yang kita baca di sini ya, ternyata tidak terjadi pertengkaran ya. Makanya dinamai Rehobot.
Nah, ayat 23 dikatakan, Kejadian 26, dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku." Jadi di situ dikatakan Tuhan menyertai. Nah, itu kalau Tuhan menyertai itu lebih daripada cukup. Bukan hanya menyertai, akan memberkati. Ya. Bukan hanya memberkati, membuat kita bermultiplikasi, membuat kita bisa menjadi berkat, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Rehobot, sumur yang ditemukan atau didapatkan oleh Ishak, itu kenapa tidak terjadi pertengkaran, saudara? Ya, kenapa? Para ahli mengatakan kenapa tidak terjadi pertengkaran? Karena sumur itu jauh daripada kekuasaan Geral. Ya, kalau sumur yang pertama Esek dan Sitna itu dekat sehingga mereka bisa mengklaim. Nah, ketika jauh mereka nggak bisa berebut lagi. Kemungkinan itu yang menyebabkan tidak ada pertengkaran di antara mereka. Ya, makanya sumur itu dinamain Rehobot. Apa namanya? Bukannya Robocop. Robocop itu film, saudara. Ya. Rehobot itu artinya wide place, tempat yang lebar, tempat yang lega begitu. Itu Rehobot atau jalan yang lega, ya. Wide streets. Ya, kita suka kalau rumah kita jalannya lega, betul nggak? Kalau jalannya sempit sulit. Ya, kemarin saya ada acara begitu, masuk ke jalan yang sempit. Jadi satu mobil itu pas, dua mobil ketika papasan itu menyusahkan, membuat kita nggak tenang sebab takut nyenggol motor orang di sebelah, takut kena ban kita begitu. Ya. Tapi kalau jalannya luas, kita nyaman, betul nggak saudara? Saya pernah menghadiri undangan, ya, satu rumah, itu rumahnya tanahnya 3.000 meter, jalannya luas luar biasa. Jadi kalau kita sampai, kita nggak usah parkir mobil, nanti kalau mau pulang tinggal putar 2 kali putaran setir kita langsung set, pulang begitu saudara ya, lega, nyaman. Nah itu Rehobot, ya. Wide streets atau broad and open place, tempat yang luas, yang terbuka, yang membuat kita nyaman. Kalau rumah kita lebih besar dari yang kita mungkin miliki sekarang, misalnya tipe 21, ya, yang kamar mandi sama itunya dekat sekali, ya, sehingga disebut RSSSSS, ada 7 S-nya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah sekali. Ya, itu enggak begitu nyaman karena sempit. Meskipun lebih baik daripada rumah RRRRRS. R-nya banyak, S-nya 1. Rumah rusak, rombeng, resiko runtuh sewaktu-waktu. Ya, nggak nyaman. Tapi kalau rumahnya broad, luas, ya, nyaman. Nah itu kata Rehobot artinya luas, lapang, lega atau kelegaan. Ya, karena apa? Ishak dan hamba-hambanya itu keluar dari kekuasaan orang Filistin. Sehingga ketika dia menggali, dia mendapatkan. Makanya hidup kita sebagai orang percaya, kita harus keluar dari antara mereka. 2 Korintus 6 ayat 17. Mereka siapa? Mereka yang jahat, mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang bisa membawa kita kepada kebinasaan, kita harus keluar. Kemudian pisahkan dirimu dari antara mereka. Itu 2 Korintus 6 ayat 17-nya. Kemudian dikatakan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku. Ya, anakku laki-laki dan anakku perempuan. Ya, kau akan tinggal bersama dengan aku. Jadi saudara sekalian, dari sini kita sudah bisa belajar ya, luar biasa, bahwa kita akan mendapat kelegaan kalau kita mau berusaha menemukan Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, kelonggaran, makanya disebut kelonggaran, itu ternyata sama dari kata yang sama. Kelonggaran itu dari kata Yunani, Ibraninya rakab. Coba katakan rakab. Nah rakab ini sama dengan Rehobot. Rehobot itu kan dari rakab atau rekap, ya, rekap. Kemudian jamak menjadi rekobot begitu ya. Nah rekap itu asal katanya dari rakap ini. Ya, rakap ini itu kata kerja, to grow,
To grow wide, bertumbuh menjadi luas. Ya. To grow large itu sama. Ya. To be widen, menjadi luas, melebar begitu ya. Enlarge. Nah hidup kita, pengaruh kita ya seperti garam harus meluas. Amin saudara sekalian. Sehingga kita bisa memberkati banyak orang. Jangan jadi Kristen dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah seperti Tuhan Yesus katanya. Ya. Begitu aja. Kita harus berubah. Amin saudara sekalian. Ya. Meninggalkan hidup yang lama. Kita menuju pada hidup yang baru. Itu mengalami perubahan. Jangan dari dulu sekarang sampai sekarang itu enggak mengalami perubahan. Jahat terus. Pelit terus. Itu enggak mengalami perubahan. Kalau kita enggak mengalami perubahan, kita akan punah. Ya, jangan sampai kita punah. Amin saudara sekalian, kita harus mengalami perubahan. Ternyata saudara sekalian, sumur itu bisa menjadi kiasan atau metafora, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nah karena waktu saya langsung, sumur itu melukiskan Kristus. Kalau kita baca di Yohanes pasal 4 ayat 12, di situ dikatakan begini, Yohanes 4 ayat yang ke-12. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi ternyata saudara sekalian, Yesus pada waktu itu ada di dekat sumur Yakub namanya, ya, Perigi Yakub. Ya, itu di daerah perbatasan Samaria. Nah, ketika Yesus ada di situ, murid-muridnya lagi cari makan, ya. Nah, tiba-tiba datang seorang wanita yang mau menimba dari sumur itu. Nah, wanita ini bawa timba. Yesus enggak bawa timba. Ya, kemudian Yesus minta minum. Nah, singkat cerita, si wanita itu mengatakan, "Kamu kan orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu orang campuran. Yahudi campuran dengan bangsa-bangsa asing. Sehingga mereka tidak bergaul. Tapi Yesus mau berkomunikasi dengan wanita ini. Makanya terjadi salah satu dialognya adalah ini. Ya, Yesus minta minum, karena nggak punya timba, minta kepada wanita itu. Wanita itu juga heran, kenapa mesti minta sama dia? Ya, karena bagi orang Yahudi najis bergaul dengan orang Samaria. Nah, di sini Yesus ini menyampaikan satu kebenaran, ya, kebenaran yang luar biasa. Wanita ini, saudara sekalian, udah punya suami. Ada berapa suaminya? Berapa? 5. Ya. Kalau dia wanita punya suami 5, dapat dipastikan dia cantik jelita. Kenapa? Banyak pria yang ingin wanita yang cantik. Tetapi pria itu ternyata mengecewakan, tidak membawa kelegaan. Makanya sampai 5 pria itu ya tidak bisa memuaskan dia. Yang tinggal itu bukan suaminya. Kemungkinan menurut para ahli teologi, kemungkinan ini saudaranya yang sedang sakit atau orang tuanya yang sudah tua renta butuh perawatan. Sehingga dia juga tidak mengalami kelegaan. Sebab apa? Udah gak punya suami, harus merawat orang yang tidak berdaya. Makanya ketika ketemu Yesus terjadi dialog ini. Ayat 13 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan yang tadi itu, yang secara emosi, secara jiwani itu mengalami kehausan. Ya. Makanya Yesus berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kepada wanita itu, barang siapa minum air ini, maksudnya air sumur secara physically, ia akan haus lagi. Saya sebelum khotbah tadi itu udah minum 2 kali. Ini udah ngomong sekian kalimat, haus lagi. Makanya saya minum lagi, saudara sekalian. Karena haus. Habis minum siregar, saudara ya, seger. Nah, tubuh kita tuh begitu, udah minum haus lagi. Tetapi kalau kita minum air yang Tuhan berikan, dikatakan barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Enggak bolak-balik minum siregar, bolak-balik minum segar, kemudian layu lagi, enggak. Tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan yang terus menerus memancar sampai kepada hidup. Jadi akan terus memancar selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, Kristus itu adalah air kehidupan kita. Kita harus miliki. Amin saudara sekalian.
supaya jiwa kita dipuaskan. Ya. Di acara perayaan Yesus berteriak begini di Yohanes pasal 7 ayat 38. Ya. Ini ada yang mengatakan ini ketika ada perayaan Yesus ngomongnya ini pakai suara yang kencang. Dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, ini hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Kalau berseru suaranya pelan atau kencang? Kencang. Kalau kencang menunjukkan ini butuh atensi. Yesus membutuhkan atensi, perhatian orang yang dia harapkan mendengarkannya. Dikatakan begini, barang siapa haus, baiklah ia datang ke padaku dan apa? Minum, karena dia adalah sumur kehidupan yang membuat jiwa kita tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Minum, luar biasa saudara. Kemudian dikatakan apa? Mana ayatnya tadi ya? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Makanya pastikan saudara percaya Yesus supaya jiwa saudara dipuaskan. Ya, dipuaskan. Ya. Karena di dalam diri manusia itu ya, ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Selama rongga itu nggak diisi oleh Tuhan, dia akan haus terus. Nggak pernah nggak haus. Ya, akan haus terus. Itu rongga itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kalau saudara coba mengisinya dengan kekayaan, dengan wanita, dengan hiburan, nanti kosong lagi, haus lagi. Ada orang kaya dikisahkan di dalam Lukas pasal 16. Kita bisa buka di situ, Lukas 16 ayat yang mulai ayat ke-19. Nah, biasanya Lukas 16 ini saudara dipakai untuk ketika kita menguburkan. Nah, saya kalau nggak salah ya pernah memakai ayat ini dengan judul mati lagi. Ah, itu judulnya. Ya. Mati juga atau mati lagi atau mati juga ya. Jadi kisahnya ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini diceritakan itu betul-betul kaya. Bukannya OKB loh. Kalau OKB kan norak, betul nggak? Baru kaya baru gitu. Jadi kalau orang kaya baru tuh cirinya apa? Baru punya mobil, ya parkir di depan gereja atau di mana, turun. Ya. Kalau dia pakai sopir, dia pura-pura ngomong sama sopirnya. Supaya lama-lamain gitu ya, supaya orang lihat ya. Padahal ngomongnya apa? Kagak jelas. Sopir bilang apa pak? Gitu. Supaya orang tahu nih mobil baru. Kemudian dia bilang set, jalannya pelan-pelan sambil lihat mobilnya. Begitu saudara. Itu OKB. Tapi kalau orang benar-benar kaya, itu nggak begitu, nggak norak ya. Nah ini orang benar-benar kaya. Buktinya apa? Pakaiannya berjubah ungu. Jubah ungu itu jubah kebesaran, bukannya jubah kegedean. Dia biasa M, dia pakai XL, bukan. Betul-betul jubah yang mahal, kain halus. Ya, halus, ya wool itu just yang wool itu lebih mahal, yang halus itu lebih mahal daripada katun yang biasa. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia pikir dengan berpakaian mewah, mahal, bersukaria, makan, minum, cia begitu ya. Itu dia bisa memuaskan dahaga jiwanya. Ternyata enggak. Ya, coba deh, orang-orang kaya ya, dia bisa bersukacita di rumahnya yang mewah, bisa makan enak, menunya bisa berapa biji. Kalau kita kan makan menunya dikit, betul nggak? Kayak saya dari dulu sampai sekarang menunya NTT, KKK, nasi tahu tempe kerupuk kecap kangkung, gitu aja. Kalau orang kaya makanannya luar biasa ya. Ketika pesta ada 9 menu makanannya. Kita baru 3-4 menu udah kenyang. Sisa lagi diapain? Diliatin aja begitu. Apalagi kalau udah tua, makan nggak bisa banyak, yang banyak pantangannya. Ini orang kaya bersukaria dalam kemewahan. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Ya, kalau kita baca di ayat 20 itu kan seorang pengemis, namanya disebut Lazarus, badannya penuh dengan borok, bukan tato. Kalau tato masih mending. Ya. Kalau borok menyakitkan. Ya, tato memang menyeramkan. Ya. Penuh borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing, mungkin anjing dari orang kaya itu datang menjilati boroknya. Jadi anjing orang kaya itu lebih peduli sama si borok, sama si pengemis, si Lazarus yang badannya penuh borok. Tuh, anjing lebih manusiawi daripada manusia. Ya, nggak punya kepribinatangan, nggak punya keprimanusiaan, bermanusiaan.
Anjing datang. Karena pada waktu itu sampai sekarang pun kalau ada borok dijilatin anjing, kemungkinan itu enzim dari liurnya si anjing itu bisa menyembuhkan. Ya. Tapi apa yang terjadi ini yang menghiburkan kita semua. Ayat 22. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi orang miskin Lazarus mati dibawa malaikat. Nah, ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati. Jadi jangan berpikir kalau kita kaya kita nggak mati-mati. Mati juga. Orang miskin mati, orang muda mati, orang tua mati. Pendeta bisa mati nggak? Semangat banget saudara bisa ya. Tapi ini masih mending. Ketika ditanya pendeta bisa mati nggak? Bisa, masih oke lah ya. Pendeta bisa mati nggak? Ada yang bilang lebih cepat pak. Karena jemaatnya ngeselin ya. Bisa, pendeta juga manusia punya perasaan dan punya hati, jangan disamakan dengan pisau belapi, bisa mati juga. Begitu saudara ya. Belum lama ada rekan di ini, dia mati terus kan. Ya. Saya juga sedih juga ya. Begitu, pendeta mati, ya mati, dia manusia, begitu seterusnya. Tapi pastikan saudara sekalian, sebelum kita mati kita menemukan sumur Tuhan, menikmatinya, bersekutu dengannya. Jangan seperti orang kaya ini, apa yang terjadi? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Masih nyuruh-nyuruh. Orang kaya kan suka nyuruh-nyuruh begitu. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Ujung jarinya menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Dia mengalami kehausan selama-lamanya. Sebab apa? Dia tidak menghiraukan Lazarus. Dia tidak menghiraukan yang kelihatan aja, dia nggak menghiraukan, apalagi yang tidak kelihatan, Tuhan. Ya, makanya Alkitab mengatakan kalau kamu berkata mengasihi Allah tetapi membenci saudaramu yang dilihatnya, kamu tidak mungkin mengasihi Allah yang kamu tidak lihat. Ya. Jadi orang kaya ini tidak peduli dengan Lazarus, dia hanya peduli dengan dirinya. Akibatnya dia mengalami kehausan abadi. Di neraka itu saudara, enggak sehari 2 hari, enggak seminggu 2 minggu, enggak sebulan 2 bulan. Ya, kalau di penjara sebulan 2 bulan udahlah menderita 2 bulan. Ya, kalau setahun 2 tahun, ya 2 tahun menderita. Tetapi di neraka selama-lamanya. Makanya jangan main-main saudara sekalian. Kita harus serius mempersoalkan hidup kekal kita. Amin saudara sekalian. Makanya kita harus memperkarakan diri kita. Memperkarakan diri kita, apakah kita sudah menemukan kehendak Tuhan. Makanya saudara sekalian, orang yang mengerti kebenaran, dia akan mengerti Tuhan dan kehendaknya itu adalah segala-galanya, menjadi sumur yang dia harus gali, yang dia harus temukan dan dia harus lakukan. Amin saudara sekalian. Terjemahan lama Yohanes pasal 4 ayat 34, ini terjemahan lama. Maka kata Yesus kepada mereka itu, adapun rezekiku, lihat nih, kalau terjemahan biasa itu makananku. My food is to the will of him who sent me and to finish his work. My food. Ini rezekiku. Rezeki. Ya, begitu saudara. Yaitu melakukan kehendak dia yang menyuruh aku dan menyempurnakan pekerjaannya. Jadi kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kehendaknya. Kita harus cari penuhi. Supaya kita tidak mengalami kehausan abadi. Ya, makanya Alkitab mengatakan, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Jangan dicari tambahannya dulu, Tuhannya dulu yang utama. Segala-galanya akan ditambahkan. Memang kita kadang-kadang yang enggak penting-penting, yang enggak utama, itu yang kita dahulukan. Kita memang butuh makan, kita butuh minum, tapi ingat kerajaan Allah bukan soal makan, soal minum. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. 3 hal itu kita harus apa? Temukan, miliki kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka Yesus berkata dalam pengajarannya, ya, kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Kita akan diberikan kelegaan abadi. Amin saudara sekalian. Jangan cari yang lain, cari kebenarannya, cari Tuhan sendiri. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau kita mau mendapat kelegaan, dipuaskan, kita harus menemukan Tuhan. Amin. Cari Dia seperti mencari harta yang terpendam. Ketika ditemukan, kita jual semuanya untuk mendapatkan harta itu. Perjanjian lama aja sudah mengerti. Siapa gerang ada padaku di sorga? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi jadikan Tuhan itu satu-satunya tujuan hidup kita yang kita harus miliki. Kalau selama ini kita mungkin seperti orang kaya ini, walaupun kita nggak sekaya dia, tapi tidak, kita mengabaikan Tuhan. Nanti kita akan mengalami kehausan abadi. Amin, saudara sekalian. Nah, siapa yang akan mendapat kelegaan? Yesus menjawab dalam pengajarannya. Matius pasal 11 ayat 23 sampai 30. Nah, ini adalah ayat yang cukup terkenal selain Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang terkenal ya di dalam Alkitab. Matius 11 ayat 23 dikatakan begini sampai 30. Masih kuat saudara? Ya. Saya biasanya khotbah di pandemi itu 30 sampai 40 menit. Pernah saya khotbah di satu tempat. Saya tanya berapa lama saya khotbah? Terserah Bapak. Terserah saya. Akhirnya saya khotbah 50 menit terus kalian. Nah, saya nggak lama saudara. Ya, bentar lagi. Jadi siapa yang diberi kelegaan? Ini pertanyaan penting. Ya, kalau dalam ilmu khotbah homiletik harus ada pertanyaan utama. Ya. Pertanyaan utamanya ini, siapa yang diberi kelegaan? Ya. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Letih, lesu, beban berat jangan disalah maknai. Kita berpikir letih, lesu, beban berat itu kalau kita belum dapat pekerjaan. Kita letih, lesu, nyari kerja sana sini nggak dapat. Ketika dapat, lega gua. Setelah dapat kerjaan, apa bisa puas, lega? Belum tentu. Dapat lagi masalah. Bosnya toksik, jadi masalah. Kita pikir pengangguran dapat pekerjaan, puas. Kita mungkin, aduh rumah kita tadi tuh masih tipe 21. Kita butuh tipe yang 21 khusus. Tadi tipe 21 kecil. Ya. Ini tipe 21, 2 lantai, 1 kolam renang. Kita puas? Belum tentu. Ya. Atau kita sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau batuk, sampai kita malu batuk begitu. Jadi berirama dari donya tinggi sampai rendah. Itu menyakitkan. Ini kalau batukku sembuh, aku mendapat kelegaan. Enggak juga. Kalau sakit batuknya sembuh, apa dia kagak mati? Mati juga, betul nggak? Dia pikir kalau sembuh dari sakit penyakit bengek, kalau musim hujan, dia dapat kelegaan. Kan nggak usah pakai inhaler begitu. Enggak juga. Kalau dia nggak punya Yesus, biarpun sakit lu sembuh, sakit kita sembuh, nanti susah juga. Tapi sekalipun bengek kita nggak sembuh-sembuh. Tadi tuh, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku tetap Allah, Allah. Itu lagu luar biasa. Mainnya dikunci apa Pak? C. Itu kalau dinyanyiin, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Nah itu kalau orang nyanyi sampai air matanya keluar dari hidung keluar, campur begitu, wah, luar biasa tuh. Tapi kalau dihayati itu benar. Manusia itu saudara sekalian, itu nanti akan melemah, fisiknya akan merosot, fisiknya akan melorot, betul nggak? Meskipun udah jaga kesehatan, olahraga N1, N2, N3 sampai encok, saudara ya. Saking mau olahraganya, mau sehatnya, nanti sakit juga. Kalau udah umur udah nggak bisa dilawan, nanti timbul penyakit segala macam. Mama pernah ngajarin tuh filosofi Cina, Konfusius apa Lao Tse tuh. Senku Lao Ping Se, itu siklus filsafat yang kita harus pahami. Kita lahir sen lahir Pak Vitalis ya. Ini guru Mbak Madani juga. Sen, ku apa? Susah. Senku, Lao apa? Tua. Tapi Pak Vitalis walaupun usia mau 80 tetap seger, saya bilang luar biasa ya. Senku, Lao, Ping apa? Sakit-sakitan. Akhirnya Senku, Lao, Ping mati.
Sebelum mati kita harus mendapatkan Tuhan sumber kehidupan kita. Kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan diberikan kelegaan. Nah itu penting saudara sekalian. Pikulah kuk. Jadi siapa yang letih lesu beban berat? Orang yang mau mendapatkan kepuasan daripada Tuhan, menemukan Tuhan. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi orang yang mau belajar, dimuridkan sehingga berkodrat ilahi, yang akan diberikan kelegaan, yang akan mendapat ketenangan. Kelegaan dan ketenangan itu satu kata Yunani, namanya anapauso. Kenapa di terjemahan lain? Ya terserah penterjemahnya. Kelegaan, kelonggaran, kelepasan, ketenangan, sasamiwan, sama saja samimawan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi siapa yang diberi kelegaan? Mereka yang mau mengenal Bapa, ya, yang mau dimuridkan, yang mau hidup kudus, itu akan diberikan kelegaan. Amin saudara sekalian. Bukannya letih lesu karena persoalan-persoalan rumah tangga yang nggak beres-beres, tetapi ketika kita berusaha menemukan Tuhan, mengenal Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, mengenal Allah itu hidup kekal. Makanya selama hidup di bumi ini kita harus mengenal Dia, cari Dia. Carilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Karena nanti ada saatnya kita nggak bisa menemui Tuhan lagi. Ketika ada di ruang ICU, ya, ada infus dari hidung, ada infus, ada selang dari hidung, dari selang apa begitu ke mulut, kemudian di kaki tangan, kemudian tinggal. Saya pernah mengunjungi orang di ICU ya. Ini orang lain. Itu ada tabung, ada yang bunyi gitu. Jadi kalau masuk, saya bilang ini apaan? Ini bantu napas Pak. Supaya apa? Ini napasnya udah Senin Kemis. Tahu Senin Kemis? Kalau kita kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai ketemu lagi lancar, betul nggak? Kalau nggak dibantu itu udah lewat. Tapi masih dengar, Om. Berarti dengar, betul nggak? Kalau Om, dia diam aja. Om, dia diam aja. Om, dia ya udah dah, tinggalin aja dah ya. Ini masih dengar. Om, ya dengar suara saya Om. Saya temannya ini, saya sebut namanya. Ya, Om, saya mau berdoa. Ya, cuma gitu doang tuh. Saya doain Om ya. Ya, percaya Tuhan Yesus enggak Om? Ya, gitu doang. Enggak jelas, pijel, tidak jelas. Ya. Saya doa aja Om ya. Ya, karena enggak bisa apa-apa lagi. Saya doa. Sebelum saya doa, saya bacain. Biasanya saya bacain Mazmur 23. Saya bacain Yohanes 14 ayat 1 dan selanjutnya. Jangan gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percaya juga kepadaku. Gitu. Kemudian saya doa. Wah udah ya, saya pulang. Ya. Pas saya pulang, berapa hari saya baca koran. Waktu itu saya masih langganan koran. Saya lihat sudah meninggal saudara sekalian. Ya. Orang kaya saudara sekalian. Karena itu di ruang PPIV ICU begitu ya. Jadi saudara sekalian, ya kita harus menemukan Tuhan. Kita bersusah payah, berjerih lelah. Ya. Nah ini ibadah onsite ini luar biasa saudara. Ada orang yang tidak mau lagi ibadah onsite. Sebab apa? Udah nyaman ibadah online. Jadi kalau ditanya, kok nggak ibadah onsite? Nggak datang? Online aja, online. Bukannya online. Bukannya online. Online. Jadi udah dari online jadi online. Online apa? Ya online Pak, itu online. Ya, makanya ada gereja-gereja yang ditutup online-nya, bukan online. Ditutup. Sebab apa? 10% tuh nggak mau datang. Saya udah selidiki ternyata memang 10% rata-rata jemaat yang nggak datang lagi. Tapi di sini masih ada online bukan karena dia nggak mau datang ke gereja, karena memang situasi kondisi. Misalnya ada yang ikut dari Amerika, masa setiap minggu datang ke sini tekor dia saudara ya. Atau ada di Singapura, nanti kita modalin setiap Sabtu datang ke sini, pulang kita modalin lagi. Ya, habis saudara sekalian ya. Nggak mungkin, itu masih oke. Tetapi kalau badannya sehat, seger, ya datang, betul nggak? Pak Vitalis itu rumahnya jauh loh. Tapi walaupun umurnya tua jauh, dia datang. Itu ngerti kebenaran. Makanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan, akan mendapat kelegaan. Makanya saudara sekalian jangan malas selama kita hidup sehat begini. Ayo cari Tuhan, amin. Karena ada masanya kita udah gak bisa lagi. Gak ngerti tuh, gitu susah. Nah, sekarang masih ngerti kan? Saya kan ngomong pakai bahasa Indonesia kan? Walaupun bahasa Inggrisnya belepetan kadang-kadang. Dia akan diberi kelegaan. Sama siapa yang diberi kelegaan? Orang yang berhenti berbuat dosa.
itu akan diberi kelegaan. Kenapa orang gelisah? Kenapa orang merasa tidak bahagia, tidak nyaman? Karena banyak dosa dalam dirinya. Coba deh, orang selingkuh, kira-kira nyaman gak saudara sekalian? HP-nya ketinggalan, dia lagi di kamar mandi, bunyi, dia langsung buru-buru tuh, belum cebok saudara sekalian, buru-buru. Sama, takut istrinya lihat. Kalau HP saya berceceran atau di ini, istri saya kadang lihat. Ya. Pin saya mau tahu, bahkan mau transfer pakai rekening saya, dia tahu tuh nomor pinnya, begitu. Kalau ini nggak boleh, HP ini pribadi, tidak boleh disentuh termasuk istri, begitu saudara. Pernah saya bilang kalau HP suami nggak disentuh, jangan-jangan dia selingkuh. Ada yang marah saudara, enggak. Ternyata betul, selingkuhannya 10. Saya bilang koleksinya hebat juga nih, hampir wah sempurna 10 kan. Betul-betul selingkuh saudara sekalian. Karena dia pikir selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Ternyata selingkuh, selingan indah keluarga hancur. Enggak ada suami atau keluarga yang suaminya atau istrinya selingkuh utuh, enggak ada. Itu bohong. Jadi kita harus berhenti. Makanya kadang-kadang Tuhan pukul dengan apa? Penderitaan badani. 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan bagian terakhir, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa enggak judi lagi? Duitnya habis. Mau judi pakai apa? Kayak ini sekarang judi bola. Saudara pegang siapa? Saya dari dulu Piala Dunia saya pegangnya Indonesia. Karena nggak pernah tersingkir dari klasemen dari 5 besar, semua nggak tersingkir saudara sekalian. Saya pegang selalu Indonesia. Ya, Garuda saudara ya. Saya pegang Brasil, Brasil udah lewat saudara sekalian. Kemana tuh Brasil? Ya, saya ingat ketika saya kerja dulu bosnya kan orang Brasil. Piala Dunia menang, semua ditraktir, lunch free, lunchnya yang mewah, yang mahal. Saya bilang luar biasa nih ya. Katanya dengar-dengar dia pasang taruhan menangnya banyak juga saudara sekalian. Di sini nggak ada kan ya? Bertobat. Kalau ada yang selingkuh, main judi, ya berdiri di sini, kita tunjuk rame-rame, salibkan dia, salibkan dia. Jangan berbuat dosa lagi saudara sekalian. Kalau saudara berbuat dosa, belum bertobat, saudara pikir tetap darah Yesus menudungi saya, mati tetap masuk neraka. Sebab apa? Kalau kita tidak berkodrat ilahi dalam keadaan tercela, bagaimana mempertanggungjawabkan hidup kita? Nggak bisa, kita nggak akan mendapat kelegaan. Bapak nakut-nakutin, bukan nakut-nakutin, ayat yang terakhir. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-18. Ini ayat yang menyeramkan. Kalau saudara merasa, itu mah ayat nggak serem Pak. Yang serem itu kuntil anak sama kuntil bapak. Enggak. Ini serem. Ibrani pasal 3 bisa dibantu. Dan siapakah yang telah ia sumpahi? Ia itu Allah. Kalau lihat konteksnya, bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya. Perhentiannya ini sama nih, kelegaan, ada pause, kelonggaran. Dari bahasa Ibraninya rakab atau hobot, ya, maupun anapauso. Ini ujungnya sama, pauo. Perhentian di sini metaphorically, secara metafora menggambarkan kerajaan surga. Kayak tadi itu, Kanaan baru, Kanaan surgawi. Itu tujuan perhentian terakhir. Itu sama tuh lagunya. Itu saya nggak janji sama WL tuh ya, karena nggak tahu apakah dia nyontek waktu saya kirim, saya nggak tahu ya. Kemudian lagunya cocokin. Itu perhentian kita terakhir, itu tujuan kita terakhir. Ketika kita berhenti dari any movement, jadi pergerakan, kita mengalami perhentian seperti itu, kita akan mendapatkan perhentian di sana. Tetapi kalau ini nggak akan masuk ke tempat perhentiannya, kenapa? Bukankah mereka yang tidak taat? Karena tidak taat, tidak percaya, sering melanggar, nggak mau berhenti berbuat dosa, nggak mau berhenti berdosa. Terus berbuat dosa, nggak mau berhenti, nggak akan masuk, malah disumpahi. Saudara kalau ada orang menyumpahi saudara, saudara takut juga, betul nggak? Gue sumpahi lo biar kaya, takut nggak saudara sekalian? Kalau disumpahi kayak gitu nggak takut. Kalau disumpahi lu keselam bergeledek, wah itu kita ngeri. Pas ada geluduk, aduh jangan-jangan sumpahnya ini ya. Ini yang nyumpahi Tuhan. Bisa kejadian, pasti kejadian. Jangan sampai kita disumpahi Tuhan nggak masuk perhentiannya, nggak mengalami kelegaan, karena kita nggak mau berhenti berdosa, karena kita nggak mau berhenti berdosa, nggak mau henti melakukan dosa. Itu kalau Tuhan sumpahi, aduh, itu mengerikan saudara sekalian, mengerikan. Jangan sampai kita tidak taat, jangan sampai kita bandel. Makanya kalau kita berdosa, ditegur Tuhan, kita bertobat. Puji Tuhan. Kenapa? Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk mendapatkan perhentian abadinya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Jadi siapa yang mendapat perhentian atau kelegaan? Yang pertama lupa Pak, yang kedua kagak ingat, yang ketiga lupa ingat Pak. Coba kita nyontek dulu ya, yang terakhir selanjutnya. Siapa yang mendapat perhentian? Orang yang lapar, haus dan laparkan kebenaran. Yesus itu kebenaran. Orang yang berhenti berbuat dosa mendapat kelegaan. Orang yang berkodrat ilahi ya akan mendapat perhentian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Menjadi orang yang berkenan. Makanya Tuhan didik kita di dalam sekolah kehidupan ini supaya kita memiliki karakter Kristus. Kita nyanyikan lagu seperti rusa ya, rindu sungai. Sebelum kita berdoa dan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saya undang kita bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi dari atas katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Engkau kekuatan. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu panggil namanya Yesus dengan